Malam hari ini kita masuk pada dosa besar yang ke-16. Kemarin kita masuk dosa besar yang ke-15 tentang ghasyal imam ar-ra'iyata wa zulmuhu lahum. Bulan lalu kita membahas tentang kezaliman seorang pemimpin terhadap rakyat. Nah, sekarang kita berbicara tentang dosa besar yang ke-16. Apa itu dosa besar yang ke-16? Dari kitab Imam Az-Zahabi. Judulnya adalah Syahadatuz Zur. Apa Bapak Ibu? Syahadatuz Zur. Ada yang tahu artinya? Nggak tahu, Bu? Persaksian palsu. Persaksian palsu. Ini kalau bahas persaksian palsu ini agak-agak keringat juga awak dibuatnya. Persaksian palsu. Baik, Allah berkata di dalam Al-Quran, berfirman Allah dalam Al-Quran, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang yang tidak melakukan kesaksian palsu, maka mereka berjalan seperti orang yang sangat mulia. Tapi justru sebaliknya, orang yang melakukan persaksian palsu terhadap orang lain, dia tak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup di dunia. Orang yang melakukan kesaksian terhadap orang lain, tapi dusta ataupun palsu, maka mesti dia tak pernah merasakan kenikmatan hidup. Tidak pernah. Selalu dihantui rasa bersalah. Kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 30, fajtanibu ar-rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Jauhi oleh kalian sesembahan berhala yang najis, dan jauhilah oleh kalian perkataan dusta. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamati hatta tajiba lahun nar. Kedua kaki orang-orang yang melakukan persaksian palsu tidak akan bergeser di hari kiamat kelak, sehingga persaksiannya itu mewajibkan kakinya masuk ke dalam neraka. Orang yang melakukan persaksian palsu. Yang saya sampaikan ini semua masih dalil. Nanti kita jelaskan. Dalil yang lain dalam surat Ghafir atau dalam surat Ghafir ayat 28. Ghafir ini surat Al-Mu'min ayat 28. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan berdusta. Musrifun kadzdzab. Yatba'ul mu'minuna ala kulli syai'in laisal khiyanatu wal kadzib. Wataknya seorang mukmin bisa bermacam-macam, kecuali tidak untuk berwatak pengkhianat dan pendusta. Dah, terlalu panjang nanti dalilnya. Sekarang kita jelasin dulu. Apa yang disebut dengan persaksian palsu? Saksi palsu ini sudah bahasa Indonesia. Mesti kita sudah paham. Orang yang diminta untuk menjadi saksi, tapi ucapan persaksian dia dusta, tidak benar, maka disebut dengan persaksian palsu. Persaksian palsu dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab disebut dengan syahadatuz zur. Persaksian palsu ini berdempetan dengan dua dosa yang lain. Jadi persaksian palsu ini selalu bergandeng dengan dua dosa besar yang lain.
dua dosa besar yang lain. Satu, qaulaz zur. Apa namanya? Qaulaz zur. Artinya perkataan dusta. Yang kedua, dosa besar yang kedua yang menggandeng persaksian palsu ini namanya al-halaful kadzib. Al-halaful kadzib. Tahu Bapak Ibu al-halaf itu apa? Al-yamin al-munkar. Sumpah palsu. Dia mesti bergandeng tuh saksi. Kalau dia melakukan persaksian palsu itu, mesti dia juga melakukan dua dosa besar yang lain. Sumpah palsunya dan perkataannya palsu. Kalau ada orang diminta jadi saksi di pengadilan, dipanggil Pak. Apakah Anda menjadi saksi atas Fulan ibn Fulan? Ya, saksi. Apakah Anda mengetahui bahwa Fulan ibn Fulan ini tadi malam membunuh orang atau nembak orang? Dijawab, kata orang saksi ini tadi, saya tadi malam tidak melihat adanya pembunuhan. Kata dia begitu. Tahu-taunya sudah ada kong kali kong. Jadi pokoknya besok kalau kau jadi saksi, pokoknya kau aja jadi saksi. Kau katakan semuanya. Nanti pokoknya engkau aman. Berapa kau minta? 20 juta? 50 juta? 60 juta? 50 juta? Wah. Tawar-tawar di situ. Lakukan nego. Saya minta 200 juta saja. Baik. Akhirnya dilakukan sesuai kesepakatan 200 juta. Persaksiannya apa? Pokoknya nanti engkau di pengadilan bersaksilah bahwa aku ini orang baik. Nanti sebelum menjadi saksi dia disumpah dulu. Taruh kepala. Siapkah Anda menjadi saksi? Siap. Siapkah Anda berkata dengan perkataan jujur? Siap. Wah, disumpah itu. Tapi ternyata sumpahnya palsu. Karena sudah dibeli. Jadi Bapak Ibu, ini perlu kita pahami. Orang yang menjadi saksi pernikahan hati-hati. Kalau kita nggak kenal anak yang nikah itu, nggak usah sok-sokan jadi saksi. Besok pertanggungjawabannya di hari kiamat. Bagaimana menurut Bapak anak ini baik? Baik dia, padahal nggak pernah ketemu. Cuma baru ketemu tadi aja. Langsung dia bilang baik. Dusta nggak tuh? Dusta. Kalau kita nggak tahu orang, nggak usah jadi saksi. Baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah sebut kalimat saksi, syahid. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun. Kata Allah di situ disebutkan orang yang berhutang dan yang dihutangi dalam transaksi hutang ini, maka harus ditulis hutang tersebut. Sebagai penguat hutang piutang ini, transaksi hutang piutang ini harus menggunakan saksi. Saksinya berapa? 2 laki-laki atau 3 perempuan. 2 laki-laki atau 3 perempuan. Apa tujuan saksi ini? Ketika satu saat nanti terjadi miskomunikasi atau gesekan, yang mohon maaf ternyata tulisan kita ini hilang, orang yang bersaksi inilah yang kelak yang akan memberikan persaksian. Misal contoh saya berhutang dengan Bang Didi. Bang Didi, aku pinjam uang abang 30 juta. Saksikan wahai teman-teman, kalian saksikan baik-baik. Aku pinjam uang kepada beliau 30 juta. Ada kawan awak di sini si A dan si B. Ditulis. Dilalah tulisannya hilang.
Maka ketika Bang Didik minta kepada saya, Ustadz, mana hutang Ustadz yang 30 juta kemarin belum Ustadz bayar? Loh, saya tidak bisa mengatakan, oh saya nggak pernah berhutang. Karena tulisannya sudah hilang. Ternyata ada yang menyaksikan. Kata 3 orang yang menyaksikan atau 2 orang ini, Ustadz kemarin pinjam duit di depan saya. Maka Bapak Ibu, kenapa hutang piutang itu menyebabkan masalah? Karena kadang kita hutang piutang ini tidak pakai tulis. Yang kedua, kita tak pakai saksi. Sudah tidak pakai tulis, tidak pula pakai saksi, tidak pula pakai materai. Jadi tidak bisa. Apa yang mau kita buat? Nah sekarang pertanyaannya. Si fulan orang yang dihutangi, nagih hutang, tapi tidak ada catatan, tidak ada saksi. Kata yang berhutang, bisa enggak yang berhutang nih bilang, enggak pernah saya menulis. Silakan datangkan saksinya gitu. Wong saksi enggak ada. Mana catatannya? Wong catatannya enggak ada. Meskipun dia dusta bersumpah, tapi dia sumpah nih. Unik ya Bu ya. Orang yang sudah ada saksinya saja orang tak mau bayar, apalagi yang tak ada saksi. Coba bayangkan tuh. Yang ada saksi masih hidup, yang tertulis saja orang nggak mau bayar. Apalagi yang tidak. Ini kasus Pak, ada kasus ini unik betul, tapi bukan hutang piutang, perwakafan. Ada satu masjid tanah diwakafkanlah ke salah satu organisasi. Cuma sayangnya tanah yang diwakafkan itu belum dirubah nama atas organisasi tersebut. Dia tanah ini diwakafkan dari perorangan ke organisasi. Sayangnya tanah ini belum dirubah. Dibangunlah masjid. Setelah dibangun masjid oleh organisasi ini, masjid sudah jadi, diambil sekelompok orang. Termasuk di dalam sekelompok orang itu ada anak yang pewakif tadi. Anak dari pewakif tadi. Apa kata organisasi ini tadi? Ingin kembali mengambil masjid tersebut. Apa jawabannya? Aku tidak pernah mengakui adanya perwakafan tanah ini atas organisasi manapun, kata anak pewakif tadi. Coba. Saksi tak ada. Cuma ada satu saksinya Pak. Ibu kandungnya. Dan ada tulisan tangan bapaknya. Meskipun tanah ini belum dirubah atas nama organisasi. Cuma anaknya nggak mau mengakui tentang perwakafan tersebut. Sayangnya lagi, ibunya nggak mau berbicara. Karena yang termasuk dalam saksi tanda tangan itu adalah ibunya sendiri. Coba. Itu capek-capek aja sholat itu. Capek-capek aja sholat, dia itu nggak ada gunanya itu. Karena nggak bermanfaat dalam urusan hal seperti itu, dia nipu terus itu. Nah, kembali kepada poin tadi. Bapak Ibu, persoalan seperti ini disebut Nabi dalam hadisnya. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Ini bagian daripada kezaliman. Ada yang dirugikan, ada yang mengambil untung, bukan diuntungkan, mengambil untung atas kerugian orang lain. Orang yang mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain, zalim. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang kita perhatikan kembalikan. Maka persoalan persaksian ini itu sangat ribet. Kenapa saksi ini penting? Kenapa saksi nikah itu penting adanya saksi? Kalau tidak ada saksi tidak bisa Pak. Tidak mau orang, kecuali nikah siri. Itu pun pasti pakai saksi. Meskipun orang yang menjadi saksi itu orang belian. Orang sogokan. Kenapa pentingnya saksi itu? Untuk memberikan pendapat, untuk memberikan keterangan bahwa orang yang menikah ini layak untuk menikah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Harusnya selaku KUA itu cross check benar yang jadi saksi itu. Cross check betul. Kau siapa jadi saksi? Aku ini keluarga mana? Jauh mana? Rupanya nggak ada kaitan. Susah Pak. Orang yang berhak memberikan saksi itu adalah satu yang mengerti. Ada syarat Pak? Ada.
Syarat orang yang bisa memberikan persaksian mengerti. Kalau tidak mengerti tidak bisa. Yang kedua balik, Pak. Orang balik wajib jadi saksi. Boleh jadi saksi, boleh. Kalau tidak balik tidak bisa jadi saksi. Saksinya anak kecil, gimana? Orang akalnya belum sempurna. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Baik, sekarang kita kembalikan. Persaksian palsu. Nah, itu saksi. Makanya dalam Al-Quran disebut dengan syahadah. Persaksian. Nah, persaksian seperti ini selalu akan kita temukan dalam berbagai macam perbuatan apapun itu, termasuk pernikahan, akte dan lain sebagainya. Banyak. Saksi siapa? Si A. Dalam surat tanah saksi siapa? Si B, Pak RW, Pak RT kan, dan lain sebagainya. Butuh saksi. Nah, apa yang harus kita awasi? Apa yang harus kita perhatikan dalam urusan persaksian ini? Satu yang harus kita perhatikan, hati-hati dengan persaksian ini. Yang harus kita jauhi pertama, kedustaan. Kalau persaksian itu adalah kedustaan, maka perkataan dia adalah dusta. Contoh yang tadi kita sampaikan. Apakah Anda melihat si Fulan bin Fulan membunuh orang dengan nembak? Oh, enggak pernah Pak, saya enggak pernah nembak, enggak pernah lihat. Bahkan saya enggak pernah mendengar pistol itu. Ya enggak ada masalah kalau ternyata betul. Tapi kalau ternyata dia benar menyaksikan tapi dia melakukan dusta, ini yang menjadi problem kita sekarang. Dan ini banyak. Tidak skala besar saja, skala kecil pun bisa. Saya ambil contoh sederhana. Ada kasus seorang anak di pengadilan agama. Dalam tuntutan harta warisan terhadap ibu kandungnya. Jadi gini ceritanya Pak. Seorang ibu kandung dituduh menahan harta warisan. Maka anak ini mencari keluarganya yang bisa sejalan dengan diri dia. Sejalan dengan diri dia. Untuk menjadi saksi di pengadilan. Apa tuntutan anak ini? Tuntutan anak ini adalah perdata yang berakibat pada pidana. Apa tuntutannya? Tuntutannya adalah kalau terbukti ibu ini menahan harta warisan yang itu ada hak anaknya, maka ibu ini tertuduh sebagai seorang maling. Kalau maling berarti pidana. Selesai ya Pak ya? Urusan warisan perdata, urusan mengambil duit dan menahan duit atau mencuri duit, maling, pidana. Coba bayangkan. Dicari saksi dua orang. Yang kebetulan saksi yang dua orang ini memang tidak suka dengan ibu nih. Apa yang terjadi? Menanglah anak ini di pengadilan. Menang Pak. Ibunya harus mengembalikan uang itu kepada anaknya. Ini perdata, sampai di sini masih perdata. Ternyata anaknya tidak sampai di situ. Kata anaknya, penjarakan ibu ini maling. Itu durhaka apa tidak anak itu? Bukan durhaka lagi itu. Habis dibakar kalau perlu itu. Akhirnya apa Bu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tuntutan anak ini, tapi itu mesti dikecam itu. Itu sebenarnya pengacaranya, hakimnya itu, menurut saya itu kurang bijaksana itu. Kenapa kurang bijaksana? Itu ibu kandungnya, masa disahkan begitu saja gitu, tanpa harus mencari tahu kebenaran tersebut. Tapi memang persaksian yang diberikan palsu semua. Akhirnya tuntutan tersebut dijatuhkan kepada ibu tersebut 3 tahun penjara atas tuduhan maling terhadap duit anaknya. Bayangkan Pak, duit anaknya. Ya memang itu duit warisan. Kalaupun itu betul, ibu tuh ngambil duit warisan. Pertanyaan saya, terbayarkah uang 500 miliar? Terbayarkah uang 500 miliar dalam melahirkan anak tadi yang taruhannya nyawa? Sebanding. Cuma kan karena setan dan hawa nafsu sudah kerjasama,
Jadi hati yang tadi itu sudah tertutup, tak bisa menerima. Akhirnya apa? Ibunya dituntut, dimasukkan ke dalam penjara 3 tahun. Yang uniknya lagi, anak-anak yang lain tidak berbicara. Itu gimana menjelaskannya itu? Itu kalau ketemu dengan anaknya maunya diapain itu? Astagfirullahaladzim. Sabar. Nah, kembali kepada poin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka orang-orang yang melakukan persaksian palsu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa persaksian palsu ini masuk dalam kategori dosa besar? Satu, dia telah membuat kezaliman atas orang yang disaksikan. Yang kedua, dia telah melanggar aturan keadilan. Yang ketiga, dia telah merusak hukum. Yang keempat, dia telah menciptakan tidak adanya perdamaian. Dalam arti lain sebenarnya yang paling besar di antara 4 poin tersebut, dia telah merugikan orang lain. Sekarang kita ambil contoh sederhana. Anggaplah si Ahmad. Ternyata si Ahmad ini tertuduh maling ayam. Orang yang lain mengatakan, saksi betul Pak, si Ahmad itu memang betul-betul maling ayam. Karena persaksian 3 warga tadi, padahal si Ahmad ini nggak maling. Tapi karena 3 orang ini bekerja sama dengan orang yang menuduh, akhirnya masuk ke dalam penjara si Ahmad ini. Maling ayam, anggaplah 5 tahun penjara. Karena yang sifatnya kecil-kecil mesti besar hukumannya. Kalau yang sifatnya maling besar-besar baru penjaranya kecil-kecil gitu. 5 miliar penjaranya 1 tahun. 5 cuman ayam penjaranya 5 tahun gitu. Ini harus dipahamin tuh. Singkat cerita, ini misal contoh si Ahmad tadi. Akhirnya Ahmad nih masuk penjara. Anggaplah 5 tahun. Sekarang pertanyaan saya, berapa tahun Ahmad akan mengalami kerugian? 5 tahun. Selama 5 tahun nih kerugian terhadap siapa? Ahmad sajakah atau anak dan istrinya? Anak dan istrinya. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh anak dan istrinya selama 5 tahun? Banting tulang. Iya kalau sebelumnya istrinya punya pekerjaan. Iya kalau Ahmad punya tabungan. Kalau tidak punya tabungan, ada kerugian yang lain? Ada. Anaknya tidak sekolah. Anggap anaknya 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Berarti karena tidak ada dana, tidak ada biaya, anaknya tidak bisa sekolah. Di total Pak, berapa kerugian Ahmad dan keluarganya selama 5 tahun? Anggaplah total kerugiannya 5 miliar. 5 miliar. Apa yang harus kita lakukan? Yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan persaksian palsu, dia wajib mengganti semua kerugian Ahmad. Kalau ternyata persaksian dia adalah palsu dan terbukti akan kebenaran. Kalau tidak dia selesaikan urusan kezaliman dia di dunia, maka dia akan dituntut di akhirat. Coba bayangkan. Yang kayak gini nih Pak. Kita banyak melihat Pak. Contoh nih, ini kemarin. Ada orang ngambil tanah tetangga. Dia ambil tanah tetangga. Tanah itu harusnya lurus, jadi melengkung begini. Jadi diambilnya tanah sekian meter lah gitu. Pak RW-nya nggak mau tanda tangan karena dia tahu itu dusta gitu. Akhirnya apa kata dia? Pokoknya kita harus ke pengadilan. Boleh kata Pak RW-nya, bawa ke pengadilan kata dia. Dan saya tidak akan menjadi saksi Anda kata dia. Akhirnya didatangin nih Pak, saksi-saksi yang lain yang sejalan dengan diri dia, yang bisa mengakui perbuatan dusta dia. Coba bayangkan. Orang-orang seperti ini nih maunya apa gitu. Kita coba kita ambil contoh kasus skala besar. Kita coba lihat kapling laut yang sebelum pernah terjadi. Coba bagaimana itu persaksiannya besok itu. Itu mesti saksinya palsu semua itu Pak. Persaksian yang mereka buat itu mesti palsu semua itu. Kenapa kita katakan begitu? Sampai sekarang itu nggak jelas itu. Coba bayangkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dampak daripada persaksian palsu yang pertama, kalau kita yang bersaksi, mohon maaf, persaksian palsu, yang bersaksi ini palsu,
Satu, dia telah merugikan orang lain. Ya kalau cuma 1 hari, 2 hari Pak, kalau setahun, 2 tahun, kita sudah menzalimi satu keluarga. Yang kedua, bagi orang yang bersaksi, bagi orang yang disaksikan tadi, dia telah mendapatkan ketidakadilan atas perbuatan orang-orang yang tidak semestinya melakukan perbuatan demikian. Dan ingat, sama pada poin yang pertama, masuk dalam kategori zalim. Maka dikatakan oleh Allah, apakah mereka itu berharap, apakah mereka mengira Allah akan diam atas perbuatan kezaliman yang mereka lakukan? Kata Allah, tidak. Allah tidak tinggal diam atas perbuatan kezaliman yang telah mereka lakukan. Tidak akan diam. Maka besok persaksiannya di mana? Di hari kiamat, Pak. Kalau persaksiannya di hari kiamat, la yanfa'u imanuhum, tidak akan bermanfaat, iman mereka tidak ada manfaat lagi. Coba. Maka Bapak Ibu, kalau orang sudah bersaksi palsu dan tidak meminta maaf di dunia, maka urusannya belum selesai. Tapi dia sudah bertaubat kepada Allah. Fatakabbalallahu taubatahu. Allah terima taubatnya, tapi urusan dia dengan si fulani bin fulan belum selesai. Makanya Pak, urusan manusia selesaikan di dunia. Anda yang punya utang, uruskan, selesaikan di dunia. Anda yang pernah menzalimi orang lain, uruskan di dunia, selesaikan di dunia. Anda yang punya rasa, yang pernah menyakiti hati manusia, siapapun dia, datang kepada orang yang pernah kita sakiti, minta maaf. Karena kelak pertanggungjawabannya di akhirat. Selesaikan di dunia. Jangan dikira hutang itu cuma duit. Bukan. Janji hutang. Orang yang menyakiti manusia lain hutang. Sampai dia datang meminta maaf. Tapi Ustadz, sebelum aku datang mereka sudah maafkan. Dari mana yang kau tahu? Ya begitu karakter orangnya. Alhamdulillah Pak. Kalau tidak, datang Pak. Cari Pak, cari. Tapi orangnya tidak lagi pernah kami temukan Ustaz. Entah di mana-mana dia sekarang. Entah dah mati, entah masih hidup gitu kan. Tetap bertaubat kepada Allah. Ini ada satu kasus Pak, kasus terjadi. Ini kasus nyata. Cerita ini nyata. Seorang perempuan sudah ibu-ibu, punya anak satu laki-laki. Cita-cita anaknya ini ingin selalu mengajak orang tuanya, ibunya ini ingin sekali mengajak ibunya ini ke tanah suci. Anaknya dagang, jualan Pak. Alhamdulillah niatnya untuk sampai ke tanah suci Allah kabulkan. Berangkat dia sendirian. Di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah tahun depan aku pengen bawa ibuku berangkat haji. Allah kabulkan Pak. Allah luaskan rezekinya Pak. Allah kabulkan Pak. Allah kabulkan. Besoknya tahun selanjutnya dibawanya ibunya Pak. Sampai ke dalam Masjidil Haram, baru mau masuk ke perbatasan. Kalau saya tak salah itu di pintu King Abdul Aziz atau gimana. Pokoknya di antara pintu-pintu itulah. Masuk Pak. Ke dalam masjidnya masuk. Ke dalam masjidnya. Pas mau mendekat Ka'bahnya, langsung mata ibunya buta. Buta mata ibunya. Selama dia di depan Ka'bah, ibunya tak pernah bisa melihat Ka'bah. Tidak pernah bisa. Dibawa Pak. Nangis ibunya. Sedih ibunya. Dibawa ke hotel. Keluar dari Masjidil Haram, sehat matanya. Ini pernah kami temukan kasus yang hampir serupa. Saya pernah bawa jamaah, Bapak Ibu. Bawa jamaah umrah. Masuk Masjidil Haram, linglung. Keluar Masjidil Haram, sehat otaknya. Coba bayangkan. Seolah-olah Masjidil Haram ini tidak mau menerima kedatangan dia. Masuk Masjidil Haram, kayak orang gila dia. Keluar Masjidil Haram, sehat otaknya. Saya bilang, nih bapak ini tadi kok enggak sehat Pak? Enggak ada, sehat-sehat aja kata dia. Enggak percaya deh. Padahal kita yang mencari dia keliling-keliling, omongannya ngelantur sepanjang jalan dalam Masjidil Haram tuh Bang, dia omongannya ngelantur aja. Tapi ketika keluar, sehat aja ngomong itu. Ustaz, kita makan bakso yuk di sana kata dia. Jadi seolah-olah enggak ada masalah gitu loh. Sama dengan kasus ibu dia Pak. Masuk masjid. Pas melihat Ka'bah, mata dia buta. Tidak nampak Pak. Tidak nampak sama sekali.
Berkali-kali dibawa anaknya. Ketika keluar Masjidil Haram menuju hotel, sehat. Akhirnya apa yang terjadi? Dibawa Pak kepada dokter, dicek Pak. Sama dokter dicek, matanya sehat. Beberapa rumah sakit dibawa, dicek, sehat matanya. Dibawalah ke seorang ulama. Ulama itu cuma bilang begini, apa yang pernah engkau buat selama hidup? Karena dia malu dengan anaknya, dia datang sendirian ke ulama tersebut. Sendirian ibu nih, diceritakanlah semua. Tahu Bapak Ibu apa yang dia buat? Menukar bayi yang ada di rumah sakit. Coba bayangkan. Itu gimana coba tuh menyelesaikan persoalannya gimana tuh? Bayi yang baru lahir ini Pak, mohon maaf Bapak Ibu ya, bayi yang baru lahir ini, bayi yang baru lahir. Itu kalau kita tidak betul-betul perhatian, nggak ngerti betul, itu hati-hati bisa ketukar. Dan itu pekerjaan yang sangat fatal. Kalau dia tak berhati-hati betul. Ternyata terjadi kejadian Pak sama ibu ini. Apa kata ibu ini? Kalau ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak cacat, ternyata yang lahir adalah cacat, maka dikerjaan dia untuk menukar itu. Ditukarnya Pak bayi ini Pak. Ada orang tua yang nggak suka dengan anak yang perempuan. Dia sukanya anak laki-laki. Ternyata yang lahir dari istrinya adalah perempuan. Ditukarnya Pak. Ditukarnya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pekerjaan seperti ini? Yang kita khawatirkan adalah hidupnya anak nih. Dia telah mengacaukan sekian banyak Pak. Banyak betul yang dia kacau itu. Satu, nasab anak nih. Dua, persoalan kewarisannya. Tiga, persoalan kemuhriman atau kemahramannya. Coba bayangkan Pak. Empat, sempatlah anak nih ternyata, mohon maaf, ternyata tertukar begitu. Dan bapak ini adalah laki-laki dan tidak bisa menyusui dan istrinya meninggal. Maka sampai besar anak ini nggak bisa nih Pak sama laki-laki ini gitu. Susah. Gimana laki-laki ini? Tapi karena dia tidak tahu tidak ada masalah. Cuma kalau mereka yang minta itu yang menjadi masalah. Dan ada perbuatan yang kedua Pak yang disampaikan. Ini faktanya begitu. Perbuatan yang kedua. Apa perbuatan kedua? Datang ke dukun. Jadi setiap orang yang datang ke persugihan itu, mereka minta sesuatu. Salah satunya adalah ari-ari daripada bayi yang baru lahir. Dikasih. Nah inilah kelakuan yang paling sudah syirik iya, zalim iya, banyak perbuatannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah bohong. Nabi bilang, perbuatan yang tidak diterima oleh Nabi, oleh Allah itu, yang bisa menghapus amal ibadah kita. Satu, syirik. Kata Nabi, ada yang nomor 6. Nomor 6 itu zalim. Sekarang Ibu, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ini? Satu, bertaubat. Benar Pak. Allah akan mengampuni taubat orang tersebut. Tapi pertanyaannya yang kedua Pak, kezaliman dia terhadap perbuatan dia bagaimana? Dia harus pertanggungjawabkan di akhirat. Dalam tulisan tersebut. Akhirnya perempuan ini bertaubat Pak, bertaubat. Tapi kan belum selesai. Akhirnya sebelum dia berangkat untuk ketiga kalinya berangkat haji tadi, Allah wafatkan dia. Bumi tidak mau menerima dia sama sekali. Ini dalam cerita itu Pak. Cerita nyata tersebut. Tapi bukan terdapat dalam film Indosiar kisah nyata ya. Bukan, ini bukan. Tapi ini cerita nyata dalam tulisan seorang ulama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah jenazah ibu ini dibakar. Dibakar. Coba bayangkan. Dunia tidak mau terima. Gimana akhiratnya Pak? Padahal dia bertobat itu. Apa kata dia? Aku bertobat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, manusia yang punya kezaliman. Sekarang kita lihat Pak, perbuatan persaksian palsu itu sama nggak dengan yang tadi kasus ibu ini tadi? Mengacaukan banyak nggak? Banyak yang dia kacau Pak. Banyak yang dia kacau tuh. Kehidupan orang, pokoknya habislah. Keadilan yang dia kacau, hukum yang dia kacau, semua dia kacau. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan Pak. Uniknya kerusakan bagi orang. Kalau satu orang saja dia lakukan demikian, bagaimana kalau sekian banyak orang? Coba bayangkan. Maka Bapak Ibu, saya menyoroti kasus-kasus yang ada sekarang ini Pak, di tengah-tengah kita nih.
Kita ambil contoh kasus para surveyor. Survei-survei yang bodong, survei-survei yang dusta, yang diperkuat oleh persaksian-persaksian dusta. Itu gimana itu? Udah merusak sistem, merusak aplikasi, semua dia rusak. Dan paling penting lagi, merusak keadilan. Coba bayangkan. Sekarang kita lihat. Apa janji Allah, azab yang Allah berikan kepada mereka? Satu, neraka jahanam. Neraka jahanam. Yang kedua, mereka harus menyelesaikan urusan ini di dunia. Jika ada kerugian yang terjadi pada orang yang disaksikan dalam persaksian palsu, wajib dia datang kepada orang meminta maaf dan menyelesaikan kerugian yang dialami oleh orang tersebut. Wajib. Wajib. Yang ketiga, kalau tidak selesai, maka kelak di hari kiamat semua kebaikan orang-orang yang melakukan persaksian palsu tadi diberikan kepada orang yang disaksikan. Kalau habis kebaikannya, keburukan orang yang disaksikan tadi, fahumila alaih. Keburukan, dosa, kemaksiatan yang pernah dilakukan orang yang disaksikan ini diberikan kepada mereka, diambil dan diberikan kepada para pelaku saksi-saksi palsu. Kalau dia cuma sumpah palsu, dosanya 2. 1 sumpahnya, 2 perkataan dustanya. Kalau persaksian palsu, dosanya 3. 1 persaksiannya, 2 sumpahnya, 3 perkataan dustanya. Harusnya lebih banyak, memang harus lebih banyak. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mengapa orang mudah bersaksi? Mengapa orang tidak takut dengan persaksian? Karena kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, persaksian palsu itu akan sering Anda temukan. Kenapa? Karena azab persaksian palsu ini tidak nampak. Kalau Allah tampakkan, mesti tak ada yang mau bersaksi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena mereka tidak tahu betapa besarnya tanggung jawab persaksian itu. Maka orang yang diminta menjadi saksi, berfikirlah sebelum Anda menjadi saksi. Karena kalau orang yang kita jadikan, orang yang kita saksikan ini ternyata, mohon maaf, bertolak belakang dari perkataan kita, kita tak bisa berlepas diri daripada mereka. Karena kita siap dengan apa yang kita saksikan. Kecuali di dalam hati, aku bersaksi bahwa orang ini baik, itu lain cerita. Bapak Ibu, jangan mudah mengucapkan saksi. Aku bersaksi atas mayat ini, selama hidupnya dia baik, aku bersaksi ya Allah bahwa dia orang baik. Padahal kerjaannya mabuk. Kerjaannya nyuri, kita saksi korupsi. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf, saya sampaikan di sini. Pelaku korupsi, pelaku kezoliman seperti ini, tidak usah disolatkan jenazahnya. Itu ulama itu yang mengatakan begitu. Maka Nabi tak pernah menyolatkan jenazah orang-orang yang korupsi. Nabi tak pernah solatkan. Tak pernah Nabi solatkan. Tapi Nabi tidak melarang siapapun yang mau solat. Hanya kata Nabi, para ulama begini. Para ulama, orang alim, jangan solatkan orang-orang para pelaku koruptor itu. Para pelaku korupsi, jangan solatkan jenazah dia. Kalau ada yang lain mau solatkan silahkan. Orang awam mau solatkan silahkan. Tapi para alim tidak usah solatkan. Tidak usah menyolatkan jenazah mereka. Nabi tidak mensolatkan jenazah seorang yang melakukan korupsi. Sama dengan suap. Sama dengan pelaku suap. Gimana Bapak Ibu? Aman ya? Aman tuh? Sebelum kita tutup. Silakan tuh. Bagaimana menentukan orang berkorupsi? Baik. Bagaimana itu Pak menentukan orang itu korupsi atau tidak? Yang harus kita lakukan adalah jika seandainya terbukti secara faktual bahwa dia adalah koruptor. Kalau tidak terbukti secara faktual, tidak ada data dan tidak terbukti secara valid, ya tidak usah kita lakukan. Dan ini diperdebatkan oleh para ulama. Karena kata para ulama, menentukan seseorang itu mereka itu korupsi atau tidak adalah hasil penelitian. Artinya validasi data.
Maka tidak bisa sembarangan, Pak. Iza in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu, penting. Yang namanya tabayun itu penting. Sampai kita tahu apakah dia pelaku korupsi atau bukan. Gitu. Baik, silakan tuh. Seorang koruptor, dia sudah menjalankan hukum di penjara. Benar. Terus dalam penjara dia didik keagamaan. Benar. Pulangnya itu berarti dia sudah mapan dan dia sudah bertobat. Baik. Apakah nanti dia itu boleh jemaah dengan silakan mohon penjelasan. Baik, orang yang sudah taubat, kita tahu zahir dia bertaubat, maka tidak ada masalah, silakan salatkan. Yang dimaksud adalah yang mati dalam keadaan melakukan dan dia tidak bertobat kepada Allah. Tapi bagaimana kita tahu dia tobat atau bukan? Kita lihat secara zahir. Zahir. Itu yang paling penting. Tapi kalau orang sudah taubat dia dan Allah menerima taubatnya, hari-hari dia ke masjid, kita tahu kebaikan secara zahir. Oh, dulu dia memang koruptor, tapi ternyata dia sudah tobat, masuk penjara dia, dan dia bertobat, dia sholatnya rajin, dia masuk dia masjid segala macam. Kita paham itu, kita tahu secara zahir. Apakah Nabi melakukan perbuatan tersebut tanpa ada dampak dan perbuatan? Tidak. Nabi itu cerdas. Mesti Nabi mengukur segala sesuatu itu dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Itu tuh ya. Baik. Silakan, Pak. Jangan opor-opor. Menyambung, silakan tuh. Silakan. Baik. Persoalan misalkan korupsi dia. Dia bertobat kepada Allah. Allah terima tobatnya. Urusan dia dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Tapi kan kami nggak tahu duit siapa yang kami korupsikan ini. Maka kata para ulama, perbanyak amal soleh. Amal soleh itu bagaimana? Ini wallahu alam. Ulama tidak bisa memastikan apakah orang tersebut dihapus daripada kezaliman dia terhadap manusia, tidak. Tapi kata para ulama, setidaknya meringankan beban azab yang akan dia terima dengan cara bersedekah. Perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh. Karena kita nggak tahu duit siapa. Misal, kalau tahu dia yang dikorupsinya duit Ridwan, datang dia ke Ridwan, kemarin aku korupsi duitmu 50 juta nih, aku kembalikan. Selesai, Pak. Atau dia datang minta maaf, aku katakan aku maafkan, selesai. Tapi kita nggak tahu, Pak. Makanya saya katakan, dulu pernah kita sampaikan di sini, 968 triliun kira-kira yang bakal menjadi saksi di hari kiamat siapa? Kita semua, Pak. Coba paham, bayangkan. Kalau 1 juta umat bersaksi ke hadapan Allah, si fulani bin fulan koruptor, selesai, Pak. Nanti kan Allah tidak tahu. Allah ini maha mengetahui, Pak. Allah maha mengetahui apa yang akan dibuat. Oh, ternyata koruptornya tidak 1 orang, ada sekian ratus orang yang koruptor. Dari 900 bagi, kan begitu. Tapi ingat, kata para ulama, orang yang tidak mengerti akan kezaliman yang pernah dia buat, kemana dia harus katakan, yang harus dia lakukan, perbanyak amal soleh dan istiqomah. Masalahnya di situ. Jadi kalau sudah pernah korupsi, tobat, jangan duduk dengan para koruptor balik. Selesai itu urusan. Cari celah itu. Gitu, Pak ya. Itu Pak Jun, ada lagi, Bang? Aslah, terakhir. Sila nyambungnya 3 hatu, Pak nyambung 3 nih. Bentar, Bu, saya terakhir. Nah. Ya. Sekarang kalau kita tahu orang tuh dia pelaku korupsi, keluar dari penjara, entah tobat entah tidak, kita nggak tahu, dia berbuat lagi bekerja sama dengan para pelaku korupsi, sama berarti itu. Nggak usah sholatkan dia lagi kalau mati dia. Nggak usah sholatkan. Itu betul, Pak. Itu sikap para ulama. Mohon maaf. Sikap para ulama dan mereka mengancam perbuatan tersebut. Orang yang masih duduk, mohon maaf, Pak ya. Orang pelaku kezaliman dan bekerja sama semua dosanya, Pak. Makanya mohon maaf, Pak ya. Orang korupsi 100 juta dengan korupsi 1 miliar, masuk penjaranya sama nggak? Dosanya sama nggak? Masuk penjaranya tetap masuk, cuman tahunnya berbeda kan? Tapi kalau dosanya bareng, Pak, sama, Pak.
Hanya saja nanti kezoliman terhadap manusianya yang berbeda. Coba bayangkan. Kalau 100 juta paling yang dizolimi 10 orang. Kalau 1 miliar yang dizolimi 100 orang. Misal, itu contoh. Gimana Ibu? Uang haram. Ah. Ya. Baik. Tapi Ibu tahu kalau itu haram kan? Susah ya Bu ya? Ya. Baik. Oke. Kita paham. Jadi begini Bapak Ibu. Ada orang yang melakukan kemaksiatan tapi ditekan. Ada orang yang melakukan kemaksiatan tapi ditekan. Terpaksa melakukan kemaksiatan. Pertanyaan saya adalah bagaimana orang tersebut? Baik. Orang yang tertekan dalam melakukan perbuatan kezaliman atau kemaksiatan, maka kata para ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan seutuhnya ditanggung oleh pelaku yang menekan. Yang kedua kata para ulama, memang bagian tetap dapat bagian tapi kecil. Maksudnya mau kecil mau besar kan azab sama aja. Namanya azab. Itu satu Bu ya. Yang kedua, kalau kita berani jangan tanda tangan. Kalau kita tahu keharaman itu. Ini seperti contoh SPPD fiktif nih. Loh, saya kasih contoh Pak. Ini kan karena sudah mendunia kasus ini, bukan meng-Indonesia lagi, mendunia. Artinya Pak, ya ini memang penyakit gitu. Jadi kalau kita tahu keharaman sesuatu, mohon maaf Pak, mohon maaf betul. Tapi taruhannya adalah pekerjaanku. Mohon maaf Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pahami saya tekankan. Apa yang harus tekan? Orang yang sudah PNS tidak akan bisa dipindahkan sampai dia mendapatkan hal-hal penting yang bisa digeser Pak. Paling cuma mohon maaf, mutasi, ya. Tapi kalau mengcancelkan PNS-nya agak sulit sedikit. Jadi Bu, mohon maaf, saya katakan kalau Ibu berani lantang saja. Lawan aja, tidak ada masalah. Karena kelak tangan kita ini dimintai pertanggungjawaban. Apalagi mohon maaf kita tahu yang haram tapi kita masih tanda tangan. Nah, ini masalahnya penting. Yang ketiga Ibu, yang harus kita lakukan kalau kita pernah berbuat. Mohon maaf, kita pernah berbuat atas perintah dan tekanan, maka orang yang ditekan, yang diperintah ini bertaubatlah kepada Allah. Nanti ketika dimintai persaksian terhadap orang yang menekan kita, sampaikan di hadapan Allah bahwa sesungguhnya aku diperintah. Kata para ulama begitu. Nah, yang ditekan, tenang. Orang yang ditekan, orang yang dipaksa dengan ancaman, insya Allah kata para ulama. Saya mengikuti perkataan Gus Baha. Orang yang diancam dalam melakukan kemaksiatan, dosa kemaksiatan itu tak masuk pada diri dia. Tapi jangan minta tolong ancam aku dong. Nah, itu tidak bisa itu. Itu sama aja itu. Sama halnya Pak, ada orang terpaksa membunuh orang lain, terpaksa karena memang diancam. Maka dosa membunuh ini tak sama dengan ketika dia membunuh dalam keadaan lapang. Itu tidak sama. Maka ini poin penting yang harus kita pegang. Dalam Islam, Islam itu sangat solutif, sangat memberikan solusi. Jadi tidak usah khawatir Bu, bertobat kepada Allah sehusnul tobat, sebaik-baik tobat, dan jangan diulangi jika kita berada dalam perintah dan tekanan. Tapi kalau bisa kita melawan, lawanlah. Itu yang lebih baik. Persoalan Anda dimutasi, tidak usah khawatir. Setelah mutasi balik lagi. Kan begitu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kapan waktu kita bahas. Persoalan ini memang sensitif. Dan mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan bisa menambah menjadikan jalan hidup kita lebih baik untuk tetap istiqamah dalam kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.